Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan coba lanjutkan mengenai pembahasan untuk algoritma di jaringan saraf tiruan. Kali ini kita akan bahas untuk salah satu algoritma yang cukup sederhana, yaitu delta rule. Delta rule ini nanti akan mengubah bobot yang terhubung ke jaringan input menuju ke jaringan output. Nah, di sini nanti perbaikan bobotnya akan meminimalkan error selama pelatihan pola. Ya, jadi nanti ketika errornya sesuai dengan target, errornya misalkan untuk sama dengan 0, maka perhitungan akan dihentikan. Ya. Nah, delta rule ini memperbaiki bobot untuk setiap iterasi dengan rumus deltanya, yaitu perbaikan bobotnya. Ini delta W, ini sebagai rumusannya sama dengan ini yang menjadi simbol alpha, ini adalah learning rate-nya. Learning rate-nya dikalikan dari target dikurang Y-in, kemudian dikalikan XI ya, dikalikan X inputannya. Nah, learning rate ini nanti akan kita tentukan, artinya learning rate kalau semakin besar, maka proses perhitungan pada jaringan akan lebih cepat ya, proses pembelajarannya akan lebih cepat, namun hasilnya tidak akurat. Nah, jadi kalau learning rate untuk hasilnya akurat memang disarankan, direkomendasikan untuk nilai yang kecil dari angka 0 sampai 1. Nah, di sini untuk perbaikan bobot, kemudian ada Y-in-nya. Y-in ini merupakan sigma dari perkalian di XI ya, atau merupakan inputnya, jaringan input dikalikan dengan bobot pada setiap neuron inputnya. Nah, kemudian nanti ada target, yaitu berupa outputnya. Nilai W baru diperoleh dari nilai W lama ditambah dengan delta W. Nah, ini rumus untuk perbaikan bobotnya. Dari hasil dari delta W ini nanti akan ditambah dengan W lama, baru dapatlah bobot baru ya, atau W baru. Nah, ini sebagai contoh untuk perhitungan kita menggunakan operasi OR atau gerbang logika OR dengan binary 0 dan 1 seperti tampak pada tabel ini, tabel 81. Kemudian di sini juga tergambar arsitektur dari jaringan saraf tiruannya. Ini terdiri dari dua input, dua neuron input, yaitu X1 dan X2. Pada setiap neuronnya yang menuju pada Y-in itu dilakukan perbaikan bobot ya, dengan sigma X atau inputnya dikali dengan W atau bobotnya. Nah, ketika dapat Y-in nanti akan diaktifasi dengan fungsi aktivasi yang digunakan, kemudian baru dapat Y-nya. Nah, Y di sini nanti akan kita tentukan apakah sudah sesuai dengan target atau belum ya, maka nanti akan teruskan dengan perhitungan data dari setiap datanya. Kemudian kalau belum memenuhi error sama dengan 0, maka epoch atau iterasi akan dilanjutkan selama error belum mencapai 0. Nah, ini langsung saja kita akan coba untuk bagaimana perhitungan manualnya. Di sini kita dapat untuk X1 dan X0, X1, X2 ya. Ini operasi OR. Ini X1-nya, X2, 0, 0, 1, 1. Nah, di sini ada target. Targetnya masih OR ya, akan bernilai 0 atau
false ya, jika seluruh inputnya bernilai 0 atau false. Nah, ini operasi OR-nya. Kemudian kita inisialisasi dari soalnya, yaitu fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi undak biner ya. Ini fungsi aktivasinya undak biner. Kemudian dengan nilai thresholdnya ya, nilai threshold itu 0,5. Kemudian learning rate yang digunakan adalah 0,2. Selanjutnya W1 W2 nya, W1 nya 0,1, W2 nya yaitu 0,3. Nah, nilai error atau galatnya nanti diperoleh dari nilai T dikurang Y ya. Ini T kurang Y. Nah, ini mohon maaf tulisan saya agak jelek ya. Nah, ini kita akan coba dari proses inisialisasi ini ya. Ini prosesnya untuk inisialisasi. Nanti kita akan masuk di proses perhitungannya. Ini perhitungan. Ini untuk epoch 1. Ya. Epoch itu sama dengan iterasi ya. Epoch ya artinya perulangannya ya. Nah, pada data ke-1. Ini tadi didapat bahwa X1 dan X2 nya adalah 0, kemudian targetnya juga 0 ya. X1 sama dengan 0, X2 nya juga 0, targetnya juga 0. Kemudian W1 nya 0,1, W2 nya adalah 0,3. Nah, di sini barangkali teman-teman juga perlu dibahas sepintas bahwa di sini juga untuk proses perhitungannya ada yang belum diinformasikan secara lebih detailnya. Nah, kita coba akan bahas. Nah, bahwa di sini kita akan melakukan proses perhitungan untuk mencari nilai sebenarnya, yaitu A11. A11 berarti pada epoch ke-1 ya. Ya, ini berarti epoch 1, kemudian satunya lagi yaitu data 1 ya. Nah, ini data ke-1. Nah, proses A11 ini merupakan sigma dari perkalian antara nilai input dengan nilai bobotnya ya, yaitu di sini X11 ya. X11 X12 X21. X11 dan X21 artinya X1 pada data ke-1, kemudian X2 pada data ke-1 ya. Di sini perkaliannya antara X11
dikali dengan W1, kemudian ditambah X21 kali dengan W2. Tentu W2 baru ya. Nah, di sini didapat 0 ya, 0 dikali dengan 0,1 ditambah 0 dikali dengan 0,3. Ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Didapat untuk A nilai sebenarnya di 11 ya. Kemudian pada Y1 ya, Y1 nah ini berarti Y-in nya ya, Y-in ini sama dengan A11 ya. Maka Y-nya ya, karena A11 atau Y-in ini kurang dari threshold ya, karena A11 kurang dari nilai threshold ya, nilai thresholdnya nilai threshold ya, atau A11 kurang dari 0,5, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi sesuai dengan fungsi aktivasinya, fungsi aktivasi undak biner dengan threshold atau nilai ambang, kalau misalkan hasil Y-in atau A11 itu atau A-nya kurang dari threshold, maka bernilai 0 ya, maka bernilai 0 ya, kurang dari sama dengan. Kalau misalkan A lebih dari 0,5 atau lebih dari threshold, maka nilai Y-nya bernilai 1 ya. Jadi nilai Y itu 0 dan 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 0 kurang dari sama dengan ya. Nah, barulah nanti kita hitung dari nilai errornya. Dari nilai error ya, nilai error di epoch 1 data ke 1 ya. Nilai error di epoch 1 data ke 1 yaitu T dikurang ya, T1 dikurang Y epoch 1 data ke 1. Nah, ini sama dengan T nya 0 dikurang Y 11 nya 0 sama dengan 0. Kemudian baru kita perbaiki dari setiap bobotnya ya, yaitu W1. Ini rumusannya sesuai yang kita informasikan, yang kita lihat di rumusan di atas. Nah, ini W1 barunya ya, W1 baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate ya, dikali X11 dikali ya, galat errornya 11 ya. W1 lamanya yaitu 0,1, galatnya 0,2, kemudian X1 nya 0 ya, dan galat 11 nya juga 0.
Ya, jadi untuk perhitungan ini tentu yang didulukan adalah proses perkaliannya dulu. 0,2 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, baru ditambah 0,1. Ya. Jadi untuk W1 barunya masih sama dengan 0,1. Kemudian W2 barunya ini sama dengan W2 lama ditambah dengan learning rate dikali dengan X21 dikali dengan galat atau error 11. Nah, sini dapat untuk W2 lamanya adalah 0,3 ditambah dengan learning rate-nya adalah 0,2 dikali dengan X21 yaitu 0 ya, dikali dengan galat 11 yaitu 0. Jadi di sini perkaliannya dulu kita selesaikan, artinya 0,2 kali 0 yaitu 0, 0 kali 0, 0, baru ditambah 0,3. Berarti hasilnya adalah 0,3. Nah, ini data ke-1. Nanti kita lanjutkan di data kedua lagi seperti seterusnya. Nah, di sini misal kita hitung data kedua. Nah, data kedua di sini X21 ya. Ya, X22 ya, X12 ya. X12-nya ya. X12 itu sama dengan ya, X12-nya yaitu ini ya 0, kemudian X21 X21-nya sama dengan 1, kemudian target 2-nya sama dengan 1 ya, 1 kan. Nah, baru W1 barunya yaitu 0,1 yang di sini 0,3. Ya, walaupun ini sama nilainya, tapi teman-teman jangan bingung. Artinya yang dipakai adalah yang nilai W1 baru dan W2 baru dari perhitungan data sebelumnya, perhitungan pada data sebelumnya. Jadi W1-nya 0,1, W2-nya 0,3. W1-nya 0,1, kemudian W2-nya 0,3. Nah, selanjutnya kita hitung seperti ini juga. Nilai A 12 ya. Epoch ke-1 data ke-2 berarti kan. Nah, A12 ini merupakan perhitungan dari ya X21 X12 aja yang kita ini X12 ya, epoch 1 data kedua ya, epochnya dulu yang kita sebut supaya nanti teman-teman tidak bingung. Dikali W1 kemudian ditambah X21 X1 oh ini X12 betul ya. X1 pada data ke-1, X2 pada data ke-1.
Berarti ini X1 pada data kedua, X2 pada data kedua. Ya, berarti ini kita hapus dulu. Ya, ini berarti ini X22. Ya, ini X22 dikali dengan W2 dikali dengan W2, maka hasilnya adalah X12 nya 0 dikali dengan 0,1 ditambah dengan 1 dikali W2 nya 0,3. Berarti ini kita kurung supaya teman-teman tidak bingung bahwa yang diselesaikan adalah perkaliannya dulu. Ya, 0 kali 0,1 ini 0, 1 kali 0,3 yaitu 0,3. Artinya 0 ditambah 0,3. Maka di sini A12 hasilnya adalah 0,3. Nah, selanjutnya kita akan coba cari Y-nya, ya. Y12 ya berarti ya. Nah, Y ini sama dengan A12 ya. In sama dengan A12. Kemudian A12 nya ini masih kurang, ya, hasilnya kurang dari sama dengan threshold, ya. Ini A masih kurang dari, ya, sama dengan threshold, ya, atau A12 kurang dari sama dengan 0,5 thresholdnya, maka ya Y12 nya sama dengan 0, ya, sama seperti ini. Ini Y11, Y pada data epoch ke-1, data ke-1, yang ini Y pada epoch ke-1, data kedua. Nah, jadi jangan bingung ya. Baru kita hitung errornya. Errornya, ya, error 12 sama dengan T2 dikurang Y12. T2 nya sama dengan 1 dikurang 0, maka hasilnya sama dengan 1. Baru kita hitung W1 baru dan W2 barunya, ya, W1 baru dan W2 baru. W1 barunya yaitu W1 lama, ya, W1 lama ditambah learning rate, ya, dikali X kali X12 dikali, ya, galat 12, ya, maka sama dengan W1 lamanya yaitu yang ini 0,1, ya, walaupun nilainya sama tapi teman-teman gunakan yang lama, artinya hasil dari proses pencarian di data sebelumnya. Jadi bukan pakai yang ini, tapi pakai yang ini, ya, walaupun ini nilainya sama. Ya, jadi W1 lamanya yaitu 0,1, kemudian ditambah dengan learning rate-nya tadi 0,2, ya, 0,2 dikali X12 nya 0 dikali error 12 nya yaitu 1, maka hasilnya ya dihitung dulu di proses perkaliannya dulu. 0,2 kali 0, 0,
0 kali 1 0 ya, tambah 0,1, maka ini kebetulan hasilnya juga masih sama. Kemudian W2 barunya yaitu W2 lama ditambah dengan learning rate dikali X22 dikali dengan galat atau error 12. W2 lamanya yaitu 0,3, sama seperti penjelasan sebelumnya. Teman-teman jangan bingung. W2 lama yang pada data kedua yaitu W2 baru pada proses perhitungan data ke-1. Ya, jadi jangan gunakan yang ini kalau sebenarnya data angkanya sama. Ya. Ini 0,3 ditambah learning rate-nya 0,2 dikali dengan X22-nya yaitu 1 dikali dengan error 12-nya yaitu 1. Berarti ini 0,2 dikali 1 yaitu 0,2. 0,2 dikali 1 0,2 ditambah 0,3. Berarti ini 0,5 ya, 0,5. Nah, ini W1 baru dan W2 baru pada proses perhitungan data kedua di epoch 1 ini nanti akan digunakan sebagai W1 dan W2 lama di data ketiga yang selanjutnya. Nah, kita coba proses data ketiga ya. Ini data ketiga. Ini data ketiga. Berarti yang kita butuhkan adalah X13, X23. Ya. X13-nya berapa? X13-nya 1. Kemudian X23-nya sama dengan 0. Ya, kemudian T3-nya sama dengan 1. Sementara W1-nya ya adalah ini 0,1 dan 0,5 untuk data ketiga. Ya. Ini 0,1. Kemudian W2-nya yaitu 0,5. Ya. Nah, kita cari perhitungan untuk A atau nilai sebenarnya di data epoch 1 data ketiga. Ya. A13. Nah, ini hasilnya atau isinya adalah perhitungan dari X13 dikali dengan W1 ditambah X23 dikali dengan W2. Ya, didapat X13-nya 1 dikali W1-nya yaitu 0,1 ditambah X23-nya 0 dikali 0,5. Perhitungan yang kita selesaikan adalah perkaliannya dulu. Maka di sini 1 kali 0,1 ini 0,1 ya, ditambah dengan 0 kali 0,5 yaitu 0. Maka hasilnya 0,1 ya. Nah, kita cari lagi berikutnya adalah Y-in. Y-in ini kita aktifasi, baru dapat Y13-nya ya. Nah, ini Y-in sama dengan A13. Nah, ini A13-nya ini kebetulan jika masih kurang sama dengan nilai threshold-nya ya,
atau A13 masih kurang sama dengan nilai thresholdnya yaitu 0,5. Nah, maka Y13 nya sama dengan 0 ya. Y13 nya sama dengan 0. Baru kita hitung nilai error 13 nya yaitu T3 dikurang Y13. Kita hitung nilai errornya 13 yaitu T3 dikurang Y13. T3 nya sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 0. Baru kita cari W1 baru, yaitu hasil dari W1 lama ya, ditambah learning rate dikali X dikali error ya, ditambah learning rate ditambah learning rate dikali X13 dikali error 13. W1 lama yaitu 0,1 yang di sini ya, dan W2 lamanya 0,5 nanti ya. Ini 0,1 ditambah learning rate nya 0,2 dikali X13 nya yaitu 1 dikali galat ya, error 13 nya yaitu 0. Lalu kita selesaikan perkaliannya dulu. 0,2 dikali 1 0,2 0,2 dikali 0 0. Nah, 0,1 ditambah 0 yaitu 0,1. W2 barunya yaitu W2 lama ditambah learning rate ya, ditambah learning rate dikali X23 dikali error 13. W2 lamanya yaitu yang ini, hasil dari perhitungan W2 baru di data ke-2 ya. W2 lamanya yaitu 0,5 ditambah learning rate nya 0,2, kemudian X23 nya yaitu 0 ditambah error 13 galat 13 nya yaitu 0. Ini 0,2 dikali 0 0 0 dikali 0 0 0,5 ditambah 0, maka hasilnya masih 0,5 ya. 0,5. Selanjutnya kita akan coba data keempatnya ya. Di sini akan kita coba hitung data keempat. Data keempat, maka kita dapat X14 nya yaitu 1, X24 nya sama dengan 1, T4 nya sama dengan 1. W1 nya berarti yang ada di data ketiga 0,1, W2 nya 0,5 ya. Ini 0,1, W2 nya 0,5. Kita hitung lagi yaitu XA nilai sebenarnya dari 1 pokok 1 data ke 4 ya, yaitu perhitungan dari X dikali W ya. X14 dikali W1 ditambah X24 dikali W2 ya. X14 nya 1 dikali W1 nya 0,1 ditambah X24 nya 1
dikali dengan W2 nya 0,5 ya. Ini dikurung. Nah, berarti 1 kali 0,1 ini 0,1 ditambah 1 kali 0,5 ini 0,5, maka hasilnya adalah 0,6 ya. Nah, selanjutnya Y nya ini sama dengan A14 ya. Nah, A14 nya ini lebih ya dari nilai threshold ya. Nah, ini berarti 0,6 lebih ya. Jadi A14 nya lebih dari 0,6 ya. Nilai thresholdnya adalah 0,5 ya. Maka Y pada 14 sama dengan 1 ya. Data keempat, nilai Y nya sama dengan 1. Oke, ini ada selisih, kita cek dulu. W1 di data ketiga di sini 0,3. Oh iya, ini 1 ya. Mohon maaf. Ini 1 kurang 0 ya. Kurang 0, ini 1. Maka di sini ini 1 ya. Ini 1, ini 1. Maka ini 0,3 ya. 0,3 bukan 0,1. 0,3. 0,3. Ya, ini 0,3 ya. 0,3. Ini 0,8. Ini lebih dari 0,5 ya. Nah, maka di sini untuk Y-nya sama dengan A14 yaitu 0,8. 0,8 ini lebih dari nilai threshold atau 0,5. Maka Y14 ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan coba cari W1 dulu baru sama W2 baru. Ya. W1 baru. Sini W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan learning rate dikali X14 dikali, oh mohon maaf, ini kelupaan ya, kita nyari nilai errornya. Nyari nilai errornya dulu. Nyari nilai errornya dulu. 14 yaitu T4 dikurang Y14. T4 nya 1 dikurangi 1, kan nilai errornya 0. Y1 barunya baru W1 lama ditambah generate
14 dikali dengan ya galat 14. W1 lamanya yaitu 0,3 ditambah 0,2 X14 nya 1 dikali dengan galat 14, R14 nya 0 ya. Maka ini 0,2 dikali 1 0,2 dikali 1 0,2 dikali 0 0. Nah baru 0,3 ditambah 0, ini nilainya isi 0,3. W2 barunya yaitu W2 lama ditambah learning rate dikali W24 dikali error 14 ya. W2 lamanya yaitu 0,5 ya, 0,5 ditambah 0,2 X24 nya yaitu 1 dikali error 14 nya 0. Ini 0,2 kali 1 0,2 dikali 0 0. 0,5 ditambah 0, ini masih 0,5. Nah kalau misalkan kita cek ya, kita cek ini kalau jika nilai error ya atau galat itu di sini ya, di tabel ya, di tabel nih. Jika pada perhitungan sudah nanti didapat nilai error sama dengan 0, maka proses akan kita hentikan ya. Jadi di perhitungan epoch ke-1 ya, epoch ke-1 ini nilai errornya 0,0, di data keduanya ini 1, di data ketiganya 1, di data keempatnya 0,0. Artinya di setiap data ini masih ada nilai errornya yang tidak sama dengan 0. Begitu juga di epoch kedua, epoch ketiga, barulah di epoch keempat ini seluruh nilai error di setiap data ke-1, 2, 3, 4 nya bernilai 0. Maka di epoch keempat ini proses perhitungannya kita stop ya. Nah jadi proses pembelajarannya ini akan berhenti pada epoch atau iterasi keempat. Nah jadi seperti itu. Jadi ini kita akan coba lanjut nanti kalau misalkan di epoch ke-1 ini belum nilai errornya sama dengan 0, maka kita lanjutkan di epoch kedua. Nah epoch kedua yang berbeda di sini yaitu untuk melihat nilai W-nya. Nilai W yang digunakan yaitu nilai W1 dan W2 pada epoch kedua ini yaitu hasil dari nilai W1 baru pada data keempat dan W2 baru pada data keempat. Jadi walaupun di sini nilainya sama, tapi teman-teman yang digunakan pada epoch kedua data ke-1 yaitu nilai W1 yang 0,3 di data W1 baru di data keempat, dan nilai W2 nya di epoch kedua data ke-1 ini adalah nilai W2 baru di data keempat 0,5. Nah seterusnya ya, seterusnya ini prosesnya dilakukan seperti itu. Nah hasil-hasilnya teman-teman bisa eksperimen sampai cocok dengan tabel yang ada di hangout belajar kita. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan coba bahas secara diskusi, lebih kurangnya ini yang bisa dapat kita bahas. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti secara diskusi, dan barangkali teman-teman perlu lebih jelas untuk hal-hal yang lebih detail yang bagian mana, nanti kita bisa saling tanya jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.